so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Bandung, tahun 2018 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pernah memperlihatkan komitmennya dalam memberantas korupsi di Indonesia dengan menangkap Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Penangkapan ini terkait kasus gratifikasi yang diterima Rita dari berbagai proyek perizinan di Kutai Kartanegara dengan nilai mencapai 110 miliar rupiah. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, Rita dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor dan divonis 10 tahun penjara pada tahun 2018. Awal mula kasus ini berasal dari laporan mengenai adanya aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening pribadi Rita sebagai bupati, serta indikasi penggunaan wewenang untuk memperkaya diri melalui proyek-proyek infrastruktur di Kutai Kartanegara. Selama menjabat sebagai bupati sejak 2010, Rita diduga menerima suap dari sejumlah pengusaha untuk melancarkan perizinan proyek besar, termasuk proyek pembangunan jalan, jembatan, dan sektor pertambangan. Putusan pengadilan selain menghukum Rita dengan pidana penjara, sekaligus mewajibkannya membayar denda dan mengembalikan sebagian dari uang gratifikasi yang diterima. Namun, KPK menilai bahwa upaya pengembalian kerugian negara belum maksimal. Penyidikan lebih lanjut dilakukan untuk melacak aliran dana hasil gratifikasi tersebut. Dalam penyelidikan lanjutan ini, upaya optimalisasi pengembalian aset negara, KPK menemukan bahwa sebagian besar dari uang gratifikasi yang diterima Rita sebagai Bupati Kartanegara digunakan untuk membeli barang-barang mewah, termasuk kendaraan-kendaraan kelas atas dan properti bernilai tinggi. Akhirnya, Rita Widiasari ditetapkan KPK sebagai tersangka baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada tahun yang sama, sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan kerugian negara. Diketahui, penyidik KPK berhasil menyita 72 unit mobil mewah dari berbagai merek terkenal seperti Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, dan Porsche yang diduga diperoleh dari hasil pencucian uang. Selain mobil, KPK juga menyita berbagai barang mewah lainnya, termasuk perhiasan mahal, jam tangan mewah, dan sejumlah properti bernilai miliaran rupiah. Aset-aset ini kini dalam proses penyitaan dan akan dilelang untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers menjelaskan, KPK tidak hanya fokus pada pemberantasan korupsi melalui hukuman pidana, tetapi juga berupaya maksimal untuk mengembalikan aset negara yang telah diselewengkan. Kami akan terus mengejar aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana, baik di dalam maupun luar negeri. Selain menyita mobil dan barang mewah, KPK melacak pula rekening bank, aset properti lainnya yang dimiliki Rita, baik atas nama pribadi maupun yang disamarkan atas nama pihak ketiga. Penyitaan ini diharapkan dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi Rita, tetapi juga bagi para pejabat publik lainnya yang mungkin berencana melakukan hal serupa. Rita Widiasari yang sebelumnya dikenal sebagai sosok berpengaruh di Kutai Kartanegara, akhirnya harus menghadapi dakwaan ganda atas gratifikasi dan pencucian uang yang semakin memperberat hukumannya. Ancaman hukuman pidananya pun lebih tinggi. Akhirnya, Rita kehilangan kebebasannya untuk waktu yang lebih lama, serta kehilangan seluruh harta yang diperoleh secara ilegal. Harapan,
Kasus ini menjadi ingatan dan contoh penting bagi para pejabat daerah dan pemerintah di pusat sendiri serta pejabat dan pegawai negara di berbagai lini dan sektor, bahwa korupsi tidak hanya berakhir di hukuman pidana, tetapi juga bisa berdampak serius pada hilangnya seluruh aset yang dikumpulkan secara tidak sah. Upaya ini juga menjadi sinyal kuat dari KPK bahwa tindak pidana pencucian uang akan selalu menjadi fokus dalam setiap penyidikan kasus korupsi besar di Indonesia. Laporan Tim Redaksi. Ikuti kami di sosmed TikTok, YouTube, Snack Video dan lainnya. Diterbitkan PT JSI, Jakarta Sulbar Indonesia. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Anda. Anda kini menyaksikan siaran berita terkini dari Lapor News. Memberikan berita terkini serta menerima konsultasi dan pendampingan hukum. Dapatkan informasi terpercaya dan pendampingan hukum yang tepat hanya di Lapor News. Memiskinkan aset kekayaan koruptor pernah dilakukan KPK tahun 2017 lalu. Lapor News, Bandung tahun 2018 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pernah memperlihatkan komitmennya dalam memberantas korupsi di Indonesia dengan menangkap Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari. Penangkapan ini terkait kasus gratifikasi yang diterima Rita dari berbagai proyek perizinan di Kutai Kartanegara dengan nilai mencapai 110 miliar rupiah. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, Rita dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor dan divonis 10 tahun penjara pada tahun 2018. Awal mula kasus ini berasal dari laporan mengenai adanya aliran dana mencurigakan yang masuk ke rekening pribadi Rita sebagai bupati, serta indikasi penggunaan wewenang untuk memperkaya diri melalui proyek-proyek infrastruktur di Kutai Kartanegara. Selama menjabat sebagai bupati sejak 2010, Rita diduga menerima suap dari sejumlah pengusaha untuk melancarkan perizinan proyek besar, termasuk proyek pembangunan jalan, jembatan, dan sektor pertambangan. Putusan pengadilan selain menghukum Rita dengan pidana penjara, sekaligus mewajibkannya membayar denda dan mengembalikan sebagian dari uang gratifikasi yang diterima. Namun, KPK menilai bahwa upaya pengembalian kerugian negara belum maksimal. Penyidikan lebih lanjut dilakukan untuk melacak aliran dana hasil gratifikasi tersebut. Dalam penyelidikan lanjutan ini, upaya optimalisasi pengembalian aset negara,
KPK menemukan bahwa sebagian besar dari uang gratifikasi yang diterima Rita sebagai Bupati Kartanegara digunakan untuk membeli barang-barang mewah, termasuk kendaraan-kendaraan kelas atas dan properti bernilai tinggi. Akhirnya, Rita Widiasari ditetapkan KPK sebagai tersangka baru dalam kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada tahun yang sama, sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan kerugian negara. Diketahui, penyidik KPK berhasil menyita 72 unit mobil mewah dari berbagai merek terkenal seperti Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, dan Porsche yang diduga diperoleh dari hasil pencucian uang. Selain mobil, KPK juga menyita berbagai barang mewah lainnya, termasuk perhiasan mahal, jam tangan mewah, dan sejumlah properti bernilai miliaran rupiah. Aset-aset ini kini dalam proses penyitaan dan akan dilelang untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers menjelaskan, KPK tidak hanya fokus pada pemberantasan korupsi melalui hukuman pidana, tetapi juga berupaya maksimal untuk mengembalikan aset negara yang telah diselewengkan. Kami akan terus mengejar aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana, baik di dalam maupun luar negeri. Selain menyita mobil dan barang mewah, KPK melacak pula rekening bank, aset properti lainnya yang dimiliki Rita, baik atas nama pribadi maupun yang disamarkan atas nama pihak ketiga. Penyitaan ini diharapkan dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi Rita, tetapi juga bagi para pejabat publik lainnya yang mungkin berencana melakukan hal serupa. Rita Widiasari yang sebelumnya dikenal sebagai sosok berpengaruh di Kutai Kartanegara, akhirnya harus menghadapi dakwaan ganda atas gratifikasi dan pencucian uang yang semakin memperberat hukumannya. Ancaman hukuman pidananya pun lebih tinggi. Akhirnya, Rita kehilangan kebebasannya untuk waktu yang lebih lama, serta kehilangan seluruh harta yang diperoleh secara ilegal. Harapan, kasus ini menjadi ingatan dan contoh penting bagi para pejabat daerah dan pemerintah di pusat sendiri serta pejabat dan pegawai negara di berbagai lini dan sektor, bahwa korupsi tidak hanya berakhir di hukuman pidana, tetapi juga bisa berdampak serius pada hilangnya seluruh aset yang dikumpulkan secara tidak sah. Upaya ini juga menjadi sinyal kuat dari KPK bahwa tindak pidana pencucian uang akan selalu menjadi fokus dalam setiap penyidikan kasus korupsi besar di Indonesia. Laporan, Tim Redaksi. Ikuti kami di sosmed TikTok, YouTube, Snack Video dan lainnya. Diterbitkan PT JSI, Jakarta Sulbar Indonesia. Jual kolbak tahun 78. Kolbak tahun 78, legenda yang tak terlupakan. Nikmati sensasi klasik dengan kolbak tahun 1978, kendaraan antik yang tetap tangguh di jalan. Harga mulai Rp25 juta. Kondisi prima, cocok untuk pecinta otomotif klasik. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki sejarah dalam genggaman. Odong-odong edisi terbatas, hiburan istimewa untuk keluarga. Bawa kesenangan ke setiap sudut kota dengan odong-odong edisi terbatas. Dengan desain eksklusif dan fitur hiburan yang canggih, cocok untuk usaha atau keluarga. Harga mulai Rp23 juta. Kualitas terjamin, hiburan aman dan seru untuk anak-anak. Saksikan terus Lapor News untuk berita-berita menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kami juga menyediakan layanan bantuan pendampingan hukum untuk Anda. Kelanjutannya di media cyber Lapor News dengan mengetuknya di Google. Jangan lupa di subscribe, like dan share-nya ya. Terima kasih atas keringanan tangannya.